Mungkin untuk gejala simptomatiknya bisa ya, tapi kalau kita pun beli sendiri kan kita tidak tahu apakah obat tersebut sesuai dengan Mhm. gejala-gejala yang kita alami. Maka lebih baiknya kita datangi fasilitas kesehatan yang terdekat untuk bisa berkonsultasi dengan dokter agar bisa mendapat pengobatan terapi obat-obatan yang sesuai dengan gejala yang kita alami sekarang ini. Hai kawan Merdeka, berjumpa kembali di Glam Talk. Kali ini bersama saya Ricky Javano yang akan menemani Anda di Glam Talk kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk di Glam Talk, saya mau mengingatkan Anda kembali untuk jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan juga kawan Merdeka jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM untuk tahu informasi-informasi terbaru. Karena di Glam Talk kita akan menghadirkan sesuatu yang tentunya akan menambah insight kita, menambah wawasan kita. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Nurul. Beliau ini adalah seorang dokter umum dan juga tim pendiri Fakultas Kedokteran Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri melalui sambungan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi Mas. Iya, dokter gimana kabar? Sehat dokter ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Dan kali ini dokter, kita masih pembahasannya tidak jauh-jauh seperti beberapa waktu lalu. Kita juga, saya ketemu sama dokter Nurul melalui sambungan Zoom, membahas tentang COVID. Kali ini pembahasannya juga tidak jauh-jauh, masih tentang COVID dokter. Tapi kali ini mungkin lebih spesifik ya, kita akan membahas tentang Omikron. Karena sepertinya Omikron ini menjadi satu kata yang sangat sering disebutkan di tahun 2021, terutama menjelang akhir 2021. Sebenarnya dokter, varian Omikron ini varian yang seperti apa? Mungkin bisa digambarkan secara sederhana oleh dokter Nurul. Varian Omikron ini merupakan salah satu variasi mutasi dari virus COVID-19 yang sebelumnya mungkin kita yang sampai memasuki gelombang COVID yang parah ya, yang tahun 2021 itu seperti variasi Delta. Nah, Omikron ini juga merupakan salah satu dari variasi mutasi virus COVID. Oke, baik. Lalu bedanya dengan varian yang sebelumnya dokter, atau mungkin lebih kita kenal banyak yang masih ingat dengan varian Delta yang sangat begitu menghebohkan. Bedanya Omikron dengan Delta dokter? Kalau bedanya mungkin dari perubahan mutasi genetiknya ya. Kalau dari Omikron ini lebih ke protein spike S-nya kalau dari mutasi genetiknya. Terus berdasarkan dari penelitian dari beberapa negara, memang Omikron ini penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan variasi mutasi virus yang lainnya. Oke. Jadi penyebarannya lebih cepat daripada virus yang lainnya termasuk Delta, dokter ya? Iya, dilihat dari laporan beberapa negara yang terkena dampak dari Omikron ini. Oke. Dokter, saya mau konfirmasi dulu. Untuk gejala-gejala Omikron sendiri, menurut beberapa orang atau menurut beberapa informasi yang beredar, itu katanya kan gejalanya jauh lebih ringan daripada yang varian Delta. Apakah betul, dokter? Memang dari beberapa negara yang sudah terkena imbas dari Omikron ini melaporkan gejalanya lebih ringan, tapi tidak dapat menutup kemungkinan juga dan ada pelaporan kasus dari seperti negara Amerika Serikat ini juga terdapat kasus kematian yang disebabkan oleh virus Omikron ini. Jadi kita tetap tidak boleh menganggap remeh dari varian Omikron ini. Oke, berarti secara tidak langsung varian Omikron ini sebenarnya sama bahayanya dengan Delta meskipun memiliki gejala yang lebih ringan, begitu dokter? Bisa dibilang seperti itu. Yang penting kita tetap harus waspada dan kita tetap harus tidak boleh menganggap bahwa Omikron ini ringan, maka kita harus tetap menjalankan prokesnya. Prokes 5M jangan sampai dilupakan, serta vaksinasi COVID sesuai himbauan pemerintah harus kita lakukan. Oke, baik.
Tadi dokter mengatakan bahwa varian Omikron ini memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat daripada varian-varian lainnya, dokter. Nah, kalau dari pengamatan dokter atau mungkin dari statement dari dokter lah yang mungkin lebih valid dan bisa lebih dipercaya. Bagaimana cara penyebaran Omikron ini, dokter? Kenapa bisa dibilang lebih cepat? Apakah memang lebih cepat dari kalau sebelumnya kan ada yang airborne atau penyebaran lewat udara, apakah Omikron juga sama seperti itu, dokter? Karena beberapa kasus mengatakan bahwa mereka tiba-tiba tidak bergejala, ternyata kena Omikron, begitu dokter? Untuk penyebarannya, karena varian Omikron ini merupakan dari variasi dari virus COVID-19 ini, tentunya penyebarannya ya sama seperti virus COVID-19 yang memang bisa melalui droplet dari penderita virus COVID ataupun Omikron ini, yang jika mereka mengeluarkan droplet seperti dalam bentuk batuk ataupun bersin, nah ini bisa dihirup oleh yang lainnya, orang lain sekitarnya, maka penyebarannya juga sama, bisa melalui airborne disease. Oke, berarti penyebarannya yang cukup cepat itu sebenarnya yang perlu diwaspadai, dokter ya. Tapi karena penyebarannya cepat ini, apakah kesembuhannya juga bisa dibilang cepat, dokter? Karena kalau dilihat dari beberapa hal yang lalu, ketika ada varian Delta begitu merebak, PPKM ini kan rasanya ketat banget. Nah, kalau sekarang dengan adanya Omikron, saya tidak melihat ini lebih ketat daripada yang varian Delta. Apakah sebenarnya kesembuhannya lebih cepat atau mungkin ya sama aja sebenarnya, dokter? Sebenarnya tidak ada korelasi ya, misal penyebarannya lebih cepat, maka penyembuhannya pun juga lebih cepat, karena lama atau periode penyembuhan dari varian Omikron ini pun mungkin juga dipengaruhi oleh derajat keparahan dari sakitnya. Misalnya pasien tersebut yang terkena varian Omikron ini mengalami gejala ringan, sedang, ataupun berat, ini pasti berpengaruh dengan proses selama penyembuhannya. Selain itu juga tergantung dari imunitas tubuh masing-masing orang. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan periode berapa lama sembuhnya ini tiap orang juga berbeda-beda. Oke. Lalu bagaimana dengan tingkat kematiannya, dokter? Kalau tingkat kematiannya apakah ya ini lebih heboh daripada varian Delta atau ya bisa dibilang sama aja, meskipun akhir-akhir ini mungkin kalau dari video ini di-take ya, saya kemarin sehari atau 2 hari yang lalu saya membaca Amerika Serikat pun melampaui rekor harian untuk pasien Omikron, begitu dokter. Untuk tingkat kematian apakah akan lebih berbahaya atau tidak, dokter, daripada varian yang lain? Untuk tingkat kematiannya sendiri kan karena varian Omikron ini masih berbeda-beda tingkat penyebarannya di berbagai negara dan terbilang masih baru ya, kita belum bisa menentukan angka kematian, tingkat kematian pasnya apakah sama dengan Delta atau lebih tinggi atau lebih rendah. Yang pasti tetap terdapat kasus kematian yang dilaporkan akibat dari varian Omikron ini. Makanya tentu kita tetap harus waspada terhadap varian Omikron ini. Soalnya belum tentu setiap orang yang terkena varian Omikron ini pasti gejalanya ringan. Oke, berarti kurang lebih ya pokoknya waspadalah, dokter ya, antara varian Delta atau Omikron sama-sama berbahayanya begitu. Dok, saya mau bertanya lagi soal gejala kali ini. Sepertinya dari gejala satu dengan gejala yang lainnya dari berbagai varian kan hampir sama, kurang lebih seperti flu, lalu sakit tenggorokan, demam, dan lain sebagainya. Jika memang kita merasakan gejala-gejala seperti itu untuk saat-saat ini, dokter, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Jika untuk sekarang ini kalau misalkan kita merasa badannya nggak enak ataupun merasa ada demam atau batuk atau nyeri tenggorokan, maka yang langkah tepatnya menurut saya segera datangi fasilitas kesehatan untuk bisa berkonsultasi ataupun untuk bisa periksa dengan tenaga kesehatan yang ada. Seperti
kita bisa Oke. periksa ke puskesmas atau ke klinik kesehatan atau rumah sakit terdekat. Oke. Tapi untuk pertolongan pertama, dokter, apakah bisa diredakan gejala tersebut dengan obat-obatan yang mungkin bisa kita dapatkan di warung atau lain sebagainya begitu, dokter? Mungkin untuk gejala simptomatiknya bisa ya, tapi kalau kita pun beli sendiri kan kita tidak tahu apakah obat tersebut sesuai dengan gejala-gejala yang kita alami. Maka lebih baiknya kita datangi fasilitas kesehatan yang terdekat untuk bisa berkonsultasi dengan dokter agar bisa mendapat pengobatan terapi obat-obatan yang sesuai dengan gejala yang kita alami sekarang ini. Oke, baik. Kita sekarang bergeser ke tes COVID-19, dokter, yang selama ini ada dan mungkin untuk masyarakat yang masih belum tahu atau mungkin masih awam, sebenarnya antigen PCR itu lebih baik mana, dokter, untuk kita tahu hasil akurat positif dan negatifnya? Karena ada banyak masyarakat yang bilang bahwa negatif antigen belum cukup begitu, harus PCR dan lain sebagainya. Kalau dari dokter sendiri bagaimana, dok? Kalau untuk tes, kapan kita harus memilih antigen, kapan kita harus memilih PCR, sebenarnya memang gold standarnya itu ya tetap PCR, tapi kan mungkin PCR itu tidak ada, misal pasiennya datang ke IGD, kan tidak langsung bisa diperiksa PCR. Jadi istilahnya untuk screening awal kita bisa memakai tes antigen. Nah, tes antigen ini juga bisa berpengaruh, hasilnya itu bisa dipengaruhi oleh mulai muncul gejalanya. Soalnya biasanya setelah seminggu gejala muncul, ini keakuratan dari tes antigen ini juga akan menurun. Makanya tetap gold standarnya untuk pemeriksaan COVID ini tetap menggunakan PCR. Sedangkan nanti kalau misalkan untuk mengetahui varian yang terbaru, misalkan Omikron ini, nah dari PCR ini akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya lagi. Biasanya menggunakan namanya whole genome sequencing. Oke. Untuk mengetahui variannya, dokter ya? Iya. Oke, baik. Dokter, kali ini kita akan membahas masa karantina sedikit, dokter. Karena kan dari pemerintah sendiri sekarang kalau perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, langkahnya yang harus diambil adalah karantina 14 hari. Sempat turun beberapa waktu yang lalu, sebelum adanya Omikron, menjadi 8 hari, 5 hari, bahkan 3 hari, dokter. Sebenarnya kalau dari varian Omikron ini sendiri, untuk masa karantinanya yang dianjurkan berapa hari, dokter? Kalau dari yang terbaru ini ya, mungkin kebijakan pemerintah ini juga bisa dipengaruhi oleh bagaimana penyebaran dari virus ini. Mungkin yang terbaru pemerintah mungkin sempat 10 hari atau 14 hari. Sedangkan kalau untuk Omikron ini dari Kementerian Kesehatan ini, pasien bisa dinyatakan selesai isolasi ataupun dinyatakan sembuh, maka pasien itu sudah menjalani masa isolasi. Kalau pasiennya ini gejalanya ringan atau tidak ada gejala, itu 10 hari sejak pasien dinyatakan positif dan ditambah dengan 2 kali pemeriksaan PCR berturut-turut negatif. Sedangkan untuk yang gejala sedang ataupun gejala berat, ini selesainya masa isolasinya sampai 13 hari ditambah dengan hasil pemeriksaan PCR 2 kali berturut-turut negatif selang waktunya lebih dari 24 jam. Oke, berarti sebenarnya 14 hari ini adalah waktu yang memang cukup baik ya, begitu, dok? Iya. Untuk masa karantina. Baik. Dokter, untuk kali ini saya ingin dokter memberikan pesan-pesan ke kawan Merdeka. Barangkali nih dokter ada satu pesan untuk kawan Merdeka yang mungkin punya mobilitas tinggi di tengah penyebaran Omikron yang begitu cepat, dokter. Iya, untuk semuanya, kita semua menghadapi masa pandemi ini sepertinya belum bisa dirasa aman. Karena kenapa? Terdapat variasi Omikron yang dari penelitian sebelum-sebelumnya memang penyebarannya lebih cepat dibandingkan Delta mungkin. Nah, untuk itu maka kita tetap harus
menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menjaga jarak. Tentunya untuk itu kita tetap bisa melakukan aktivitas asalkan kita tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, serta kita harus menjaga pola hidup sehat kita. Dan yang paling penting sekarang ini program pemerintah, yaitu program vaksinasi. Kita harus ikut mensukseskan program vaksinasi dari pemerintah. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Dokter Nurul. Untuk yang mau konsultasi mungkin bisa ke mana, Dokter? Mungkin bisa langsung ke Instagram @iika_baktiwiyata, bisa dilihat di sana, di Instagramnya. Di sana mungkin banyak informasi seputar kesehatan yang terbaru. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Dokter Nurul selaku dokter umum dan juga tim pendiri Fakultas Kedokteran Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri atas waktunya. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama. Sehat selalu. Dan kawan Merdeka, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dokter Nurul, seorang dokter umum dan juga pendiri Fakultas Kedokteran Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri mengenai Omikron. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kawan Merdeka dan sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.